Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut ya untuk pengisian borangnya. Di sini ada banyak macam dari borang itu sendiri, banyak jenisnya. Ada yang jadi peneliti, webinar, terus aktif bekerja di pelayanan kesehatan gitu. Banyak. Nanti sesuai dari sertifikat yang kita punya. Misal, jadi seminar dan webinar beda loh ya. Waktu kemarin aku sempat salah, isinya di seminar semua. Ternyata ada juga yang webinar. Kan sekarang lagi zamannya COVID tuh kemarin tuh. Jadi banyak webinar kan. Nah, ini ada borangnya sendiri. Nah, ini ya. Jadi kita akan coba upload di yang webinar. Memang untuk penguploadan ini agak sedikit ribet. Ribetnya di mana? Itu kita harus cocokin judul sama filenya sama tanggalnya. Nah, misalnya kita mau nge-upload suatu sertifikat, kita cek dulu ya di sini di file yang ini terpisah. Nah, kita cek di dokumen kita yang mana yang mau kita upload. Misalnya yang ini, yang webinar pada tanggal 24 Juni 2020. Kita lihat judulnya ini asuhan ortopedi. Kelihatan? Asuhan ortopedi pada era new normal. Nah, anggaplah gitu ya. Asuhan ortopedi pada era new normal. 24 Juni. Asuhan ortopedi. Kita ketik aja. Nah, gitu lingkupnya nasional. Terus penyelenggaranya PPNI pusat. Terus kita cus aja filenya. Nah, ini kenapa? Tadi itu penting banget kan? Tadi tanggalnya tanggal 24 Juni 2020. Nah, ini kan yang ortopedi tadi ya. Nah, langsung kita open. Tadi pentingnya udah di kompres sampai kurang dari 150 ya. Jadi kita tinggal masuk-masukin aja gitu. Sangat simpel sih, sudah sangat mudah. Nih, tanggal 24 Juni 2020. Jangan lupa. Kadang kita suka lupa tahunnya gitu. Nah, ini kalau webinar itu kalau nasional 3 SKP, internasional 5, sedangkan lokal itu 2. Jadi ini tuh penting ya kita pencetnya yang mana. Dan ini nggak ada indikator harus 100% perawat atau gimana untuk pembicaranya. Nah, lanjut kita simpan aja. Nah, ini ada ya tulisan SKP yang diperoleh 3 SKP, tapi untuk yang benar-benar diterima atau tidak itu nanti menunggu verifikasi dari DPK, DPW, gitulah pokoknya. Di verif dulu sama mereka nya bener nggak yang kita upload, makanya harus teliti gitu. Selanjutnya kita coba yang sertifikat seminar ya. Nah, ini kita klik yang seminar. Nah, ini ada area kegiatan apakah lokal, nasional atau internasional. Anggaplah kita seminarnya nasional. Nama acaranya ini ya, anggaplah ini model high alert patient and konsep bla 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 gitu. Nah, tempatnya di Cirebon, pembicaranya ini misalnya 100% adalah perawat. Ini penting ya, karena kalau 100% perawat atau 50% perawat dan 50%-nya bukan, atau bahkan 25%-nya aja perawat, itu akan mempengaruhi SKP. Di sini ada buat nilai rujukan buat SKP-nya ya. Kalau dia lokal tapi 100% perawat itu nilainya 2. Kalau nasional dan 100% perawat itu nilainya 3. Nanti bisa dilihat di sini. Kalau internasional malah 5 gitu. Nah, jadi ini harus teliti. Nih 100% pembicara ada perawat, terus penyelenggara apakah PPNI pusat, terus apakah di rumah sakit internal gitu atau DPW gitu. Misalnya pusat. Terus ini ada dokumen bukti. Nah, ini tadi pentingnya di langkah yang awal harus mempersiapkan si sertifikat itu di bawah 150 KB dan sudah diubah namanya sesuai format. Kita klik ya, choose file. Nah, ini kan udah di satu folder ya, dan udah saya ubah namanya. Nah, ini kan kebetulan yang seminar, anggap seminar yang ini ya, udah diubah namanya seminar tanggal 11 bulan 6 2022, dan ini 2 SKP. Jadi kita bisa lihat nih, oh iya ini yang 2 SKP, ini yang 3 SKP gitu. Ini di Cirebon. Tanggal 11 bulan 6 ya. Nah, gitu. Nah, ini tanggal mulainya nih. Tanggal mulainya tanggal 11 bulan 6. Bulan 6 tadi, bulan 6 berapa deh? 2022. 2022. Nah, nih 11 Juni, tanggal 11 Juni. Terus ini tanggal selesainya karena 1 hari, jadi sama-sama 11 Juni ya.
isinya. Maaf, ini laptopnya jadul sekali ya, jadinya nggak kelihatan. Nah, 2022. Ini hanya contoh. Ya, kebetulan 100% perawat gitu ya. Terus ininya udah kurang dari 150 dengan format nama yang seperti itu. Terus selanjutnya kita simpan. Nah, nanti di sini kalau sukses ada SKP yang didapatkan. Tadi kan karena kita areanya itu nasional dan 100% adalah perawat, pembicaranya SKP yang diperoleh 3 SKP. Tapi ini juga belum diverifikasi. Nanti finalnya adalah kalau sudah diverifikasi. Nah, kenapa? Karena kadang bisa jadi file yang kita upload itu tidak sesuai atau mungkin filenya besar, makanya tadi harus dari awal dipastikan dulu filenya kurang dari 150 dan file yang kita upload itu benar, sesuai judulnya, sesuai juga dengan tanggalnya gitu. Kenapa tadi saya tekankan di sini tanggalnya harus ditulis karena untuk memudahkan kita nanti untuk input di tanggal mulai dan tanggal selesainya gitu. Begitu dulu ya sementara. Selanjutnya kita belajar cara untuk, bukan belajar sih ya, saya akan mencontohkan gitu ya, cara untuk input surat keterangan kerja. Nah, untuk input surat keterangan kerja itu di nomor 1, bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Langsung aja di input. Nah, ini ada ya, institusi pelayanan Mandi RS Mitra gitu, Mitra Pomon. Jumlah pasien per tahun anggap aja 5.000. Aku lupa ngisi berapa waktu itu ya. 5.000. Terus choose file. Nah, ini filenya bisa diminta di HRD atau SDM rumah sakit setempat. Ini anggap aja yang ini ya. Ini udah 150, di bawah 150, pokoknya semua filenya di bawah 150, dan ini diuploadnya itu periodenya per tahun. Per tahun apa? Yaitu per tahun dalam periode STR lama kita. Misalnya STR lama kita itu dari tahun 2018 sampai 2023 kan. Nah, berarti kita mulai dari 2018 kalau memang kita udah mulai kerja di RS tersebut. Dan itu tanggal sama bulannya sesuai masa berlaku di STR kita ya. Nanti dilihat dan masing-masing orang berbeda. Biasanya sih tanggal lahir. Gitu ya teman-teman. Jadi ini contoh aja. Ini dari tahun 2018 sampai 2019. Gitu terus kita upload. Jadi kalau kita emang udah 5 tahun bekerja di rumah sakit tersebut, kita inputnya 5 kali dengan tahun yang berbeda. Jadi nanti untuk yang selanjutnya isinya 18 Januari 2019 sampai 18 Januari 2020. Terus begitu seterusnya 2020 sampai 2021. Gitu. Kita upload lagi sampai 5 kali. Gitu. Jadi nanti kita akan dapat 5 SKP kalau kita udah 5 tahun bekerja di rumah sakit itu. Gitu. Tapi kalau memang misalnya kita baru 3 tahun kerja di rumah sakit itu, ya berarti kita sesuai aja. Misalnya berarti dari tahun 2020 sampai 2023 nih sekarang, berarti inputnya yang 2018 tadi tidak diinput, yang diinputnya 2020, 2021, 2021, 2022, 2023 gitu. Jadi 3 kali dan dapat 3 SKP gitu. Jelas ya teman-teman? Next saya akan menjelaskan cara untuk mengecek apakah file-file yang kita upload sudah benar atau belum. Nah, ini karena sudah kepanjangan videonya, lanjut ke part 3 ya teman-teman. See you. Terima kasih.